Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan ya dari teman kita @apwa6662 ya. Di sini beliau bertanya soal kalau papan mading apa kode rekeningnya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini ingin menganggarkan pembelanjaannya, pembeliannya untuk pembelian papan mading atau majalah dinding atau papan informasi di Arkas, namun bingung dimasukkan di rekening belanja yang mana. Silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terlebih dahulu silahkan Bapak Ibu sekalian ya bisa masuk ke aplikasi Arkasnya masing-masing. Dan di sini pastikan sudah menggunakan Arkas versi terbaru yang mana per hari ini sudah ada update ya menjadi versi 4.2.15. Untuk cara update-nya sudah kita bikinkan di video sebelumnya. Jadi silahkan dicek saja ya. Oke, kita sekarang akan lanjut kembali ke pertanyaan tadi terkait bagaimana caranya untuk menambahkan penganggaran untuk pembelian papan mading atau majalah dinding atau papan informasi ya di Arkas seperti itu. Nah, caranya silahkan Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk saja ke aplikasi Arkasnya masing-masing ya, kemudian nanti pilih penganggaran, kemudian masuk dan pilih bos reguler dan pilih yang tahun 2026 ya. Kita buka. Nah, di sini kita menggunakan tampilan pergeseran dikarenakan di tempat kita sudah disahkan Arkasnya. Jadi kita gunakan tampilan pergeseran untuk menggunakan fitur tambah kegiatan ini ya. Oke, silahkan langsung saja klik tambah kegiatan. Nah, di sini masukkan kegiatannya apa ya. Jadi untuk papan majalah dinding ini, papan informasi ini itu masuk di kegiatan apa yang cocok. Nah, di tempat kita setelah kita coba cek beberapa kegiatan yang tersedia saat ini yang masuk adalah kegiatan pengadaan, teman-teman ya. Kegiatan pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran. Jadi kita bisa masukkan di sini ya dengan kode 050804. Oke. Nah, berikutnya kita harus menentukan rekening belanjanya. Nah, untuk pembelian papan ini, papan majalah dinding ini, kira-kira cocoknya, bagusnya, sesuainya itu di rekening belanja apa gitu kan. Karena untuk majalah dinding ini termasuk ke dalam perlengkapan sekolah ya. Nah, di sini kita bisa masukkan di belanja modal, teman-teman ya. Belanja modal ya. Nah, di sini kita coba yang sesuai itu. Nah, kita bisa masukkan di belanja modal alat kantor lainnya, teman-teman ya, yaitu dengan kode 5202 05010005, dan ini masuk jenis belanja alat dan mesin, rekening belanjanya belanja modal alat kantor lainnya. Nah, bisa masukkan di sini. Klik saja di sana. Nah, berikutnya kita harus menentukan kira-kira spesifiknya itu apa yang akan kita anggarkan. Nah, kalau yang akan kita anggarkan adalah papan majalah dinding, kalau kita coba majalah dinding di sini kayaknya tidak ada, teman-teman ya, tidak ada mading. Nah, kalau misalkan tidak ada majalah dinding, tidak ada mading, nah kita bisa ketik saja di sini papan. Ya, untuk papan sendiri di sini ada banyak, ada papan informasi, kemudian ada papan informasi dengan detail ukurannya itu ada ya 100 kali 60 cm, bahan plat Elser 1,2 mili. Nah, kemudian di sini ada apa lagi ya, teman-teman? Untuk yang sesuai hanya dua ya, teman-teman. Atau papan whiteboard juga boleh, teman-teman ya. Mungkin majalah dindingnya itu papan madingnya itu ingin dalam bentuk whiteboard, itu ada, teman-teman ya. Di sini uraiannya
kalau kita pilih di sini, nah ini anggarannya di 1,2 juta rupiah maksimal teman-teman ya. Jadi silakan bisa pilih papan whiteboard. Kalau seandainya ingin papannya itu whiteboard seperti itu. Tapi ada juga yang bahannya itu seperti yang tadi kita perlihatkan ya, yaitu bahan apa tadi teman-teman? Di sini ya bahan L share 1,2 mili teman-teman ya, dengan ukuran 100 kali 60, berarti 1 meter kali 60 cm. Ini kecil teman-teman ya. Tapi kalau untuk informasi seperti misalkan ada kegiatan apa ya kan, itu bisa di sana dengan ukuran 1 meter kali 60 cm. Tapi kalau misalkan untuk majalah dinding sepertinya lebih bagus bisa menggunakan whiteboard teman-teman ya. Jadi papan whiteboard nanti disimpannya itu di lorong sekolah ya, biasanya ada di samping-sampingnya itu disimpan di sana. Kemudian nanti kalau ada majalah dinding ditempel di sana, itu ada teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ingin whiteboard, ini juga ada yang secara umum papan informasi ya. Nah di sini untuk harganya atau batas atasnya itu ada di kisaran 3 juta. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa pilih, mau pilih yang mana, apakah ingin papan madingnya itu dalam bentuk whiteboard ya, bahan whiteboard, atau ingin mungkin dari bahan yang lain dengan desain yang lain ya, dengan harga yang tentu mungkin agak sedikit lumayan mahal. Nah, di sini kita bisa pilih papan informasi, kemudian nanti tentukan kira-kira berapa harganya. Seperti itu ya. Nah kemudian juga tadi ada yang bahannya itu dari plat L-share ya 1,2 mili. Nah, tapi di sini untuk ukurannya kecil 100 kali 60 cm. Jadi kalau untuk majalah kayaknya kurang cocok ya teman-teman. Jadi lebih rekomen papan informasi, kemudian nanti tentukan berapa harganya yang ingin dianggarkan ya, bisa tanya-tanya dulu ke penjualnya, ke penyediaannya berapa kira-kira harga untuk papan majalah dindingnya dengan bahan yang diinginkan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.